hasil penelusuran sejarah saya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan dasar bukti mengapa pada akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwasanya Nabi Adam itu lahirnya di Jawa Barat, tepatnya di Cipaku Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat. Yuk, tawa yuk. Kami berfirman, nah turunlah kamu, ya sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Turunlah kamu, artinya ya surganya Nabi Adam itu kala itu ya itu ada di puncak gunung. Itu berdasarkan hasil penelusuran sejarah saya dibimbing oleh leluhur bahwasanya surga tempat kelahiran Nabi Adam itu ada di puncak gunung, di mana di pegunungan itu ada ditumbuhi oleh beragam macam buah-buahan dan juga ada populasi burung, sehingga dapat dikatakan bahwasanya makanan tersebut yang harus dimakan oleh Nabi Adam, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menunaikan instruksi Tuhan, ya adanya itu di pegunungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang selalu hadir bersama kami. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya dan tinggalkan komentarnya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan satu video yang cukup lucu teman-teman, di mana di dalam video ini ada seorang abang-abang memberikan pernyataan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dilahirkan di Jawa Barat teman-teman. Dan pengakuannya mengatakan bahwa dia sudah menemukan bekas-bekas peninggalan kelahiran Nabi Adam di Jawa Barat, tepatnya di sebuah kota yang bernama Sabah, tepatnya di Provinsi Jawa Barat katanya teman-teman. Baik, saya tidak berlama-lama, tapi sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman agar menonton video ini secara full, dan saya pastikan Bapak Ibu teman-teman pasti ngakak ketawa mendengarkan pernyataan si abang ini. Baik, coba kita dengarkan berikut ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, selalu di hati. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan kebahagiaan lahir dan batin ya bersama dengan keluarga tercinta. Nah, baik, di sini teman-teman ada captionnya tertulis di atas. Inilah bukti Nabi Adam lahir di negeri Sabah di Jawa Barat. Silakan Bapak Ibu untuk menindaklanjuti hasil penelusuran sejarahnya. Sejak zaman Nabi Adam, instruksi Tuhan Yang Maha Esa diberikan di negeri Sabah dan dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya, termasuk Ratu Balkis bergelar Ratu Adil, estafet kepemimpinan. Dari caption ini saja teman-teman, ini sangat janggal bagi kita ya, bikin kita ngakak, bikin kita ketawa. Katanya Nabi Adam lahir ya, lahir. Kalau kata-kata lahir berarti timbul pertanyaan kedua, siapa bapaknya, siapa ibunya? Atau bisa dikatakan siapa bidannya atau dukun beranaknya, seperti itu. Nabi Adam dilahirkan di Sabah, Jawa Barat teman-teman. Baik, coba kita lanjutkan dulu. Saya ingin menyampaikan hasil penelusuran sejarah saya ya, yang saya lakukan sejak 2012 hingga akhir tahun 2023, dan inilah waktunya untuk menyampaikan hasil penelusuran sejarah saya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan dasar bukti mengapa pada akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwasanya Nabi Adam itu lahirnya di Jawa Barat, tepatnya di Cipaku Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat. Ya, yang kemudian setelah saya telusuri, ya Sumedang, Majalengka, ya Karawang, Cianjur, Bandung, itu bagian dari wilayah negeri Sabah di dalam kitab Al-Quran sebagai tempat nabi-nabi dan rasul ya, yang sejatinya itu mewarisi kerajaan-kerajaan ya. Itu ternyata lahir di negeri Sabah di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat. Apa yang menjadi dasar saya memberi kesimpulan Nabi Adam sebagai nenek moyang bangsa-bangsa seluruh dunia itu lahirnya di Jawa Barat ya, yang kemudian bernama negeri Sabah. Sejatinya Sabah itu Jawa Barat dari bahasa Sunda, Panyabaan. Bahasa Sunda. Ya, Sabah itu tempat berkumpul. Nah, namanya tempat berkumpul, artinya peninggalan-peninggalannya pun tidak hanya satu suku saja, tidak hanya satu bangsa saja, tapi seluruh bangsa peninggalannya ada di tempat itu, di tanah kelahiran Nabi Adam itu yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa seluruh dunia. Nah, dan kemudian ya mereka semua
mengikuti jejak Nabi Adam ya dalam menunaikan instruksi Tuhan Yang Maha Esa. Tempatnya di situ saja, tidak berubah-ubah, ya tidak pernah sedikit pun berpindah ke luar negeri sana, ya instruksinya tetap di Pulau Jawa, berputar di Jawa Barat, di tanah kelahiran Nabi Adam. Nah makanya ketika kita menelusuri sejarah tanah kelahiran Nabi Adam, maka seluruh sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan ya nabi-nabi yang bertahta di kemudian hari itu akan terbuka gitu kan ya, karena pada intinya apa? Karena pada intinya negeri tempat kelahiran Nabi Adam ini diwariskan kepada secara estafet, diwariskan kepada Nabi Nuh, Hud, Daud, ya Ibrahim, dan hingga pada akhirnya bertahtanya Isa putra Maryam bergelar Siliwangi. Nah jadi satu kawasan, satu wilayah, cuma dihuninya secara estafet kepemimpinan hanya satu. Nah, kita potong dulu teman-teman, ini agak lucu ya, agak membuat kita ngakak seperti itu. Katanya Nabi Adam, dia menelusuri sejarahnya ini sejak tahun 2012 sampai 2023. Artinya ini sekitar 11 tahun dia mencari sejarahnya teman-teman, dan dia menemukan hasilnya bahwa Nabi Adam itu lahir di Jawa Barat. Dan kerajaan Nabi Adam ini akan turun-temurun secara estafet kepada para nabi-nabi selanjutnya, termasuk katanya tadi ada kita dengarkan bahwa Siliwangi itu katanya adalah putra Maryam. Allahu Akbar. Ini ngaco sekali teman-teman ya, sangat ngaco. Pencarian sejarahnya ini terlalu ngaco sebenarnya ya. Itu. Serta dia mengatakan estafet kerajaan Nabi Adam itu akan turun-temurun. Itu artinya para nabi-nabi selanjutnya juga dilahirkan di Jawa Barat seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Satu wilayah saja, tapi estafet. Satu wilayah. Nah makanya ketika saya di sini ingin berhasil menelusuri jejak Nabi Adam, ya bahwasanya bisa membuktikan bahwasanya Nabi Adam itu benar-benar lahir di Jawa Barat, maka tanah kelahiran nabi-nabi yang selanjutnya ya sudah pasti di situ juga gitu loh. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan satu clue ya. Jadi Nabi Adam bukan hanya Nabi Adam teman-teman ya, nabi-nabi selanjutnya juga lahirnya di Jawa Barat. Ngakak nih, parah sekali nih. Satu hasil penelusuran sejarah saya ketika saya keliling Jawa Barat, dibimbing oleh leluhur. Ini dibimbing leluhur. Kitab Al-Quran, ya. Quran surat Al-Baqarah, ada dua ayat. Ada dua surat. Dua surat. Bapak Ibu pemuka agama yang terhormat, yang saya hormati, dan Bapak Ibu ahli sejarawan bisa mengikuti ya video saya ini. Silakan Bapak Ibu buka Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat. Ayat berapa? 30. 30. 35, 35, 35, 36. Dan Quran surat Toha ya surat ke-20 ayat ayat 120. Nah, itu bisa menjadi kunci untuk mengetahui di manakah letak tanah kelahiran Nabi Adam sesungguhnya. Nah, saya surat Toha 120. Dari Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 35 ya. Nah, dan kami berfirman, ya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, ya sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini ada hubungannya pohon ini, apa sih pohon apa? Ada hubungannya dengan Quran surat Toha ayat 120 tadi, yang saya sebutkan tadi ya. Nah, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini kita sudah bisa mendapat kesimpulan teman-teman. Si abang ini ternyata cuma membaca terjemahan tanpa mengetahui tafsiran ayat tersebut. Ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Tentunya ayat ini teman-teman sudah jelas dikatakan Allah, wahai Adam silahkan tinggal di dalam surga. Nah, kalau Nabi Adam itu lahirnya di Jawa Barat, bagaimana bisa langsung ke surga seperti itu? Jadi otomatis bisa kita katakan si abang ini hanya membaca terjemahan. Jangan-jangan si abang ini tidak pandai baca Al-Quran, hanya bisa membaca terjemahannya teman-teman. Baik, kita lanjutkan dulu. Pertama saya ingin sebelum saya menjelaskan bukti-bukti ya, bukti-bukti ada buktinya sepanjang saya menelusuri sejarah terkait tanah kelahiran Nabi Adam. Saya ingin menjelaskan apa sih maksud daripada gambaran kondisi di dalam surga ini sebagai tempat Nabi Adam itu menunaikan instruksi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, spesifikasi dari negeri
ya negeri tanah kelahiran Nabi Adam, yang kemudian dipertegas di dalam Quran surat Saba, ya bahwasanya negeri-negeri Nabi dan Rasul itu saling mewarisi. Nah, begitupun Terlalu semangat sekali siapa ini ya. bahwasanya tanah kelahiran Nabi Adam itu disebut sebagai Saba. Ya, yang kemudian secara estafet itu ditinggali oleh nabi-nabi berikutnya. Nah, jadi negeri Saba itu adalah negeri yang digambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 35 ya, surga. Jadi surganya Nabi Adam kala itu tuh ya di negeri Saba, di tanah kelahirannya sendiri. Ini surga ini artinya sebuah simbol saja. Simbol aja. Surga di langit bukan, tapi benar-benar di bumi tanah kelahiran Nabi Adam. Nah, surganya ini digambarkan dengan adanya ya makanan yang tumbuh di bumi tanah kelahiran Nabi Adam itu. Jadi makanan ini berupa apa? Berupa rezeki buah-buahan dan daging burung yang empuk. Nah, dua item itu ya, dua kata kunci itu adalah rezeki buah-buahan dan daging burung yang empuk. Nah, di mana di sini spesifikasi dari negeri Saba itu harus bertanah subur, ya, ditumbuhi oleh buah-buahan. Lalu yang ketiga ada kerajaan burung atau populasi burung di sekitar lokasi tempat Nabi Adam ini diberi instruksi oleh Tuhan Yang Maha Esa di negeri Saba. Nah, jadi kenapa ada instruksi harus makan? Kenapa ada instruksi tidak boleh mendekati pohon ini? Karena ada secara fisiknya ada, pohon itu ada. Nah, kemudian dipertegas dalam Quran surat Toha ya. Surat Toha surat ke-20 ayat 120, di mana kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Pohon keabadian. Ya, ingat ya, kata kuncinya adalah pohon keabadian. Artinya, berdasarkan Quran surat Toha surat ke-20 ini, spesifikasi dari negeri Saba, tanah kelahiran Nabi Adam dalam menjalankan instruksi Tuhan Yang Maha Esa, itu harus ada pohon yang kalau didekati itu akan menjadi abadi hidupnya, gitu kan. Itu berdasarkan pikiran jahat setan. Nah, jadi pohon-pohon yang abadi itu ya kemudian ya oleh leluhur itu diabadikan dengan sebutan pohon keabadian yang tidak boleh didekati oleh sejak zaman Nabi Adam secara turun temurun, tidak boleh didekati oleh setiap pemimpin beserta rakyatnya, tidak boleh datang ke lokasi di mana ada pohon keabadian. Nah, di mana pohonnya? Dari spesifikasi negeri Saba. Nah, dan pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 36 ya, setan memperdayakan Adam dan Hawa dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Nah, ketika keduanya di sana ya, dan kami berfirman, nah, turunlah kamu ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Turunlah kamu, artinya ya surganya Nabi Adam itu kala itu ya, itu ada di puncak gunung. Itu berdasarkan hasil penelusuran sejarah saya dibimbing oleh leluhur, bahwasanya surga tempat kelahiran Nabi Adam itu ada di puncak gunung. Nah, jadi pegunungan lah. Jadi spesifikasi negeri Saba itu apa? Harus ada pegunungan, pegunungannya bertanah subur, pegunungannya harus ada kerajaan burung atau habitat burung atau populasi burung, dan di pegunungan tersebut harus ditumbuhi oleh buah-buahan. Dan di puncak gunungnya itu harus ada sebuah pohon yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam, dan leluhur mengabadikannya dengan sebutan pohon keabadian, yang kemudian setelah saya verifikasi datang ke puncak gunung ya sesuai bimbingan leluhur, pohon keabadian yang dimaksud itu adalah pohon Edelweiss. Ya, pohon Edelweiss. Keabadian yang dimaksud itu adalah pohon Edelweiss. Ngaco nih orang. Sebagai pohon yang tidak boleh ya didekati oleh Nabi Adam ya, sehingga ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu terpengaruh oleh hasutan iblis atau setan untuk mendekati pohon keabadian itu, akhirnya diturunkanlah dari puncak gunung sebagai surga yang penuh kenikmatan itu. Turun Nabi Adam dan Siti Hawa dari puncak gunung. Gimana turunnya? Itulah hasil bimbingan leluhur kepada saya terkait dengan gambaran surga tersebut yang ternyata ada di pegunungan ya. Jadi instruksi Tuhan Yang Maha Esa
yang kemudian digambarkan di dalam kitab Al-Quran itu sejak zaman Nabi Adam itu diharuskan untuk naik gunung, di mana spesifikasi gunung itu harus ada pohon keabadian. Iya, udah tadi muter-muter terus nih orang. Bertanah subur dan ditumbuhi oleh beragam macam buah-buahan. Yang ketiga harus ada habitat atau populasi burung, ya. Muter terus. Populasi burung. Nah, itu semua setelah saya telusuri sejarahnya itu adanya di Gunung Papandayan. Kenapa saya memilih lokasi Gunung Papandayan sebagai lokasi penelusuran sejarah saya? Karena memang dibimbing oleh leluhur dan ternyata ya berdasarkan petunjuk dari leluhur, Nabi Adam dan Siti Hawa itu lahirnya di Cipaku, Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat. Ya, nah ingat ya Bapak Ibu semuanya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu dilahirkan di Cipaku, Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat yang kemudian sekarang berubah menjadi Waduk Jati Gede. Allahu Akbar. Tentunya ini orang sudah ngaco teman-teman ya. Nabi Adam lahirnya di Cipaku, Jawa Barat katanya teman-teman. Dan penelitian ataupun penelusuran sejarah ini katanya dari tahun 2012 sampai 2023. Lalu kemudian dia mendapatkan informasi yang sudah diverifikasinya, katanya ada pohon di atas gunung dan Nabi Adam itu surganya bukan surga yang diciptakan Allah itu, tapi surganya Nabi Adam itu katanya di atas gunung teman-teman. Tentunya ini sudah ngaco sekali dan kita sudah paham sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Adam dengan Hawa di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika saat itu memang takdir Allah berlaku kepada manusia yang bernama Adam, bahwa pertama kali Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah ingin menciptakan satu makhluk nanti yang akan menjadi pemimpin di atas bumi. Artinya takdir Allah ini kepada Nabi Adam memang ditakdirkan untuk penghuni di dalam bumi, bukan penghuni di alam langit seperti itu teman-teman. Lalu Allah ciptakanlah Nabi Adam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan dilahirkan seperti yang dikatakan si abang ini. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin abang ini hanya paham dengan terjemahan, tidak paham dengan asbabun nuzul, tidak mengerti dengan tafsir Al-Qur'anul Karim, hanya bisa membaca yang ada, terjemahan yang ada, lalu dia simpulkan secara asumsinya sendiri, akhirnya ngaco seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu teman-teman semuanya? Ini aslinya sangat ngakak dan sangat lucu teman-teman ya, sedikit ngaco si abang tadi. Jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya di bawah dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.